Ditangkapnya Immanuel Ebenezer alias Noel hanyalah satu dari sekian banyak kasus yang melibatkan mantan aktivis atau bahkan yang masih menjadi aktivis mahasiswa. Sebelum Noel, terdapat sejumlah orang berlatar aktivis yang tersandung korupsi, baik di tingkat nasional maupun di daerah. Ini memang bukan gejala baru pasca reformasi. Dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan HMI Jakarta di Celosari, Jakarta Pusat, sekitar tahun 2014. Ketika itu saya dipanel dengan sahabat Mulyadi Tamsir, Sekjen PBHMI yang kemudian menjadi ketua umum. Saya pernah menyampaikan kegelisahan ini. Banyak aktivis mendapat vonis. Gerakan mahasiswa dalam teori gerakan sosial dikategorisasi sebagai kelompok penekan yang pada umumnya bertujuan untuk memengaruhi kebijakan publik dan legislasi perundang-undangan atau peraturan. Dalam kasus Indonesia, dua angkatan gerakan mahasiswa, yaitu Angkatan 66 dan Angkatan 98, telah berhasil membuat jatuhnya rezim Orde Lama dan Orde Baru. Mereka mengklaim dirinya sebagai moral force atau kekuatan moral. Dari dua angkatan inilah, sebagian diantaranya kemudian masuk ke dalam kekuasaan. Tokoh-tokoh aktivis kerap berkata lantang soal penyimpangan penguasa, mencekoki sejumlah mahasiswa lainnya dengan sejarah manis dan tanggung jawab sosial kaum intelektual. Tidak boleh menjadi pengkhianat kaum intelektual dengan hanya sekedar duduk manis di bangku kuliah. Yang menurut Julian Benda adalah kaum yang menyalahgunakan otoritas intelektual untuk kepentingan duniawi. Lalu juga sibuk mengonsolidasikan massa agar menjadi gerakan yang masif yang membuat penguasa sulit tidur nyenyak. Seringkali karena keberhasilannya melahirkan sikap heroisme yang kemudian menjadikan para tokoh aktivisnya dihinggapi sindrom megalomania, yaitu memiliki keyakinan palsu tentang kehebatan, kekuasaan, kemampuan, atau kecerdasan diri yang tidak sesuai kenyataan. Padahal, kalau mau jujur dan memahami konteks, bisa saja mengajukan pertanyaan kritis dalam dirinya sendiri. Misal, apakah Angkatan 66 tanpa bantuan Angkatan Darat bisa berhasil? Atau apakah Angkatan 98 tanpa terjadinya pertarungan tentara merah dan hijau, penembakan yang disengaja oleh kelompok aparat tertentu yang menghabisi nyawa 4 orang mahasiswa Trisakti untuk men-trigger eskalasi, lalu juga ada rekayasa kerusuhan di beberapa kota, serta perpecahan di dalam kroni Soeharto, apakah bisa berhasil? Mungkin keberhasilan gerakan mahasiswa sebagian diantaranya hanyalah mitos. Sebagian besar tokoh Angkatan 66 langsung mendapatkan golden ticket untuk menjadi anggota DPR GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong pada tahun 1967. Di kemudian hari menjadi tulang punggung Golkar dan teknokrat Orde Baru. Angkatan 98 sebagian diantaranya berjibaku menjadi anggota parpol atau tim ses untuk kemudian menempati posisi di eksekutif dan korporasi milik negara. Di dua angkatan ini ada yang memang masih idealis, berpikir soal common good atau kebaikan umum yang berpihak pada rakyat meskipun jumlahnya relatif sedikit. Sisanya terjebak dalam sistem politik yang mereka dulu ingin hancurkan pada saat menjadi aktivis. Sistem politik yang menjadikan uang sebagai alat jual beli kepentingan politik untuk meraih kedudukan yang lebih tinggi atau kekayaan yang meningkat drastis. Siapapun dengan latar belakang apapun bisa saja melakukan korupsi. Tidak peduli mereka yang pernah mengenyam sekolah kedinasan dengan standar disiplin amat tinggi sekalipun. Misalnya tentara, polisi, jaksa, hakim, hingga pamong praja. Lalu ini juga menerkam mereka yang non-aktivis, lulusan hebat dari kampus-kampus ternama, baik di Indonesia dan mancanegara, juga sama.
Beberapa di antara mereka ketika menjadi pejabat publik, direksi korporasi, atau bahkan pimpinan universitas tersandung korupsi. Dari apa yang sudah saya sampaikan, ada hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Sebagian aktivis atau mantan aktivis adalah bahwa kita yang dulu atau saat ini masih berteriak lantang soal ketidakadilan dan korupsi, agar terus berusaha memelihara nalar kritis dimanapun posisi kita kelak berada. Kekuasaan bukanlah sesuatu yang diharamkan untuk dimasuki. Ia adalah medan perjuangan, sama seperti teriakan keras di jalanan. Jika dulu menjadi moral force atau kekuatan moral, maka seruan yang pernah kita lantangkan kini menjadi moral burden atau beban moral. Pada akhirnya, kita diuji untuk melewati fase baru di dalam. Apakah benar bahwa the power tends to corrupt? Perjalanan waktulah yang akan menjawab. Semoga kita senantiasa dikuatkan. Wallahu a'lam bishawab.